Muhid yang baru saja pulang ke rumahnya dari suatu tempat. Secara tidak sengaja, dia melihat pemandangan yang sangat membuat dadanya sesak. Muhid kembali melihat Lasyadi keluar dari kamar istrinya dalam keadaan telanjang dada. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Sobat, ketika kesabaran seseorang mencapai batasnya, tindakan nekat bisa saja dilakukan. Begitulah yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur pada tahun 2017. Seorang pria yang hatinya terluka setelah mengetahui perselingkuhan istrinya dengan pria lain, akhirnya jadi kehilangan kesabaran atas kejadian tersebut. Meski hatinya begitu terluka, dia yang tetap ingin mempertahankan keluarganya, berkali-kali memperingatkan sang selingkuhan istrinya untuk menjauh dari sang istri. Namun, bukannya menjauh, diam-diam di belakangnya, kedekatan di antara mereka masih terus berlanjut. Rasa marah, cemburu dan kecewa yang menumpuk akhirnya membutakan logika. Dengan emosi yang membara, pria itu pun nekat menghabisi nyawa seorang supir truk yang menjadi selingkuhan istrinya. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Sepasang suami istri hidup di dalam kesederhanaan di Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asi. Suaminya bernama Abdul Muhid, seorang pria yang di saat itu sudah menginjak usia 38 tahun. Dan istrinya yang bernama Siti Azizah, seorang wanita yang usianya jauh lebih muda, yaitu berusia 22 tahun. Mengenai latar belakang dari kehidupan sepasang suami istri tersebut, tidak banyak dijelaskan di media. Termasuk tidak disebutkan juga sudah berapa lama mereka menikah dan apakah sudah dikaruniai anak atau belum. Kendati demikian, diketahui bahwa kehidupan rumah tangga mereka bisa dikatakan tidak terlalu berjalan mulus. Badai rumah tangga yang kerap menghampiri mereka rupanya tidak mampu mereka lewati. Hingga sampailah pada titik di mana muncul sebuah pengkhianatan di antara mereka. Perasaan cinta yang membuat mereka yakin untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius seakan mulai perlahan sirna. Karena ternyata diam-diam di belakang sang suami, istrinya yang bernama Siti mencari pelarian dan menjalin hubungan terlarang dengan pria lain. Pria tersebut diketahui bernama Lasyadi, pria yang di saat itu usianya sudah menginjak 35 tahun. Diketahui dia masih tinggal satu wilayah dengan Muhid dan juga Siti, yaitu di Desa Muneng, Kecamatan Sumber Asih, Kabupaten Probolinggo. Mengenai latar belakang dari Lasyadi ini juga tidak dijelaskan secara detail di media. Namun diketahui bahwa Lasyadi bekerja di sebuah bengkel truk yang berlokasi di Jalan Krakatau, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Kademangan, Kabupaten Probolinggo, yang mana bengkel truk itu adalah milik seorang pria yang bernama Mustajab. Sehari-harinya, Lasyadi bekerja di sana sebagai supir truk. Dan entah bagaimana mulanya Lasyadi dan Siti bisa saling mengenal. Mungkin saja salah satu faktornya adalah karena mereka tinggal di wilayah yang sama. Keduanya yang mungkin mulanya berinteraksi karena sebuah kebetulan menjadi lebih intens saat menyadari kecocokan di antara mereka. Rasa nyaman yang tercipta tidak dapat terbendung, hingga mereka kemudian memutuskan untuk meresmikan hubungan mereka dan menjalin tali kasih secara diam-diam. Tidak hanya di belakang Muhid, tetapi juga di belakang anggota keluarga mereka masing-masing dan juga warga sekitar. Dua sejoli ini menjalani hubungan terlarang secara diam-diam. Hingga selama kurang lebih 2 bulan menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih, keduanya kerap bertemu untuk menghabiskan waktu bersama. Sekedar untuk bercengkrama, bermanja-manja, bahkan sampai berhubungan selayaknya pasangan yang sah, sering sekali mereka lakukan. Dan yang membuat semakin geleng-geleng kepala, mereka bahkan kerap berhubungan di rumah yang ditinggali oleh Siti dan suaminya, yaitu Muhid. Dan beruntungnya mereka tidak pernah terpergok atau ketahuan oleh Muhid. Namun meski demikian, bukan berarti gerak-gerik keduanya tidak menimbulkan kecurigaan bagi Muhid. Mulai dari istrinya yang selalu senyum-senyum sendiri melihat handphone dan sikap istrinya yang seperti menyembunyikan sesuatu. Tentu saja, Muhid penasaran dengan apa yang disembunyikan oleh sang istri. Dan oleh karena itu, Muhid pun diam-diam menyelidiki. Dan entah bagaimana detailnya, Muhid akhirnya dapat mengetahui jika istrinya tersebut sudah berselingkuh dengan Lasyadi.
Mengetahui istrinya berselingkuh dengan Lasyadi, Muhit sangat amat kecewa kepada sang istri. Kemarahannya pun tidak bisa terbendung. Dia sakit hati kepada Lasyadi yang kurang ajar sudah menggoda istrinya sampai istrinya diam-diam menjalin hubungan terlarang dengan Lasyadi. Meski dipenuhi dengan kemarahan dan kekecewaan, Muhit menyadari jika dirinya harus berpikir dingin untuk menyelesaikan masalah tersebut. Bagaimanapun juga, Muhit masih sangat mencintai sang istri dan ingin mempertahankan pernikahannya dengan sang istri. Untuk itu, Muhit pun berlapang dada untuk memaafkan istrinya dan Lasyadi demi kelangsungan rumah tangga mereka. Namun kendati demikian, Muhit mengecam keras Lasyadi untuk tidak lagi menggoda istrinya. Hari-hari pun berlalu setelahnya. Meski masalah perselingkuhan istrinya sudah selesai dengan damai dan pernikahannya juga masih bisa diselamatkan, Muhit tidak dapat memungkiri jika rasa sakit hati dan kecewanya terhadap kenyataan bahwa istrinya sudah mengkhianatinya masih begitu membekas di hati. Namun, Muhit tidak ingin terlalu larut dengan perasaan tersebut, yang mana ditakutkan perasaannya itu bisa membuat situasi di rumah tangganya semakin memanas sehingga menimbulkan celah untuk istrinya kembali berselingkuh. Kepercayaannya terhadap sang istri mulai dibangun kembali oleh Muhit. Dia berharap dengan adanya kejadian sebelumnya, rumah tangga mereka jadi semakin kuat. Dan sampai saat Muhit kembali mendapati kenyataan yang amat sangat menyakitkan untuknya. Di saat itu, tepat pada hari Senin tanggal 15 Mei tahun 2017, Muhit yang baru saja pulang ke rumahnya dari suatu tempat. Secara tidak sengaja, dia melihat pemandangan yang sangat membuat dadanya sesak. Muhit kembali melihat Lasyadi keluar dari kamar istrinya dalam keadaan telanjang dada. Lasyadi saat itu terlihat langsung buru-buru pergi dengan gerak-gerik yang terlihat sangat waspada. Mungkin dia takut terpergok oleh seseorang, yang mana padahal memang di saat itu Muhit sudah diam-diam memperhatikan Lasyadi yang terlihat baru saja berhubungan dengan istrinya di rumah. Muhit yang benar-benar geram lantas langsung masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan sang istri di dalam kamar. Mengingat tadi Muhit memperhatikan jika Lasyadi keluar dari dalam kamar. Di dalam kamar, Siti pun terlihat sangat panik melihat kedatangan suaminya yang secara tiba-tiba, apalagi wajahnya terlihat begitu marah. Mengingat apa yang baru saja dia lakukan dengan pacar gelapnya, Siti jelas langsung menyadari mengapa suaminya jadi begitu marah. Siti yang ketakutan hanya menunduk menyesal. Namun Muhit yang benar-benar sangat kecewa tidak dapat lagi menahan diri untuk meluapkan seluruh amarahnya kepada Siti, sang istri yang sudah dengan teganya mengkhianati dia. Padahal sebelumnya dia sudah mencoba memberikan kesempatan, namun dia malah dibohongi dengan kembali dikhianati. Dan yang membuat Muhit semakin sakit hati, kenyataan tentang apa yang baru saja dia lihat. Perselingkuhan antara istrinya dengan Lasyadi ternyata sudah sejauh itu, yaitu mereka sampai berhubungan badan. Di dalam kemarahannya, Muhit mencoba memastikan dugaannya. Dia bertanya, "Ngaku kamu sama dia udah pernah berhubungan kan?" Kurang lebih begitulah tanya Muhit dengan suara yang lirih dalam keadaan kecewa. Siti yang ditanya pun hanya bisa bergeming. Namun, cecaran demi cecaran dari pernyataan sang suami membuat Siti akhirnya tidak dapat mengelak. Dia pun mengakui jika dia memang sudah berhubungan dengan pacar gelapnya tersebut. Dia berkata, "Iya, udah, maafin aku." Mendengar pernyataan tersebut dari mulut istrinya, kekecewaan bercampur amarah yang dirasakan oleh Muhit tidak dapat terbendung. Jika sebelumnya Muhit masih bisa memaafkan perselingkuhan di antara istrinya dengan Lasyadi, namun kali ini Muhit tidak bisa memakluminya saat mengingat jika Lasyadi tidak menghiraukan peringatannya dan juga ternyata selama ini sudah sampai menyentuh istrinya, yang membuat Muhit di saat itu jadi kian bergejolak. Setelah menyadari jika kurang lebih selama 2 bulan dia hidup dalam rasa sakit akibat pengkhianatan, Muhit ingin membalaskan rasa sakit hatinya. Bukan terhadap sang istri, namun Muhit ingin membalaskan rasa sakit hatinya kepada Lasyadi. Lalu sampai keesokan harinya, tepat di hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, kemarahan Muhit kepada Lasyadi rupanya belum juga mereda. Malah yang ada kemarahan Muhit kepada Lasyadi jadi semakin menjadi-jadi. Muhit pun juga ternyata sudah semakin matang dengan keputusannya untuk membalaskan rasa sakit hatinya kepada Lasyadi. Pagi itu, Muhit yang benar-benar sudah kesetanan mencari keberadaan celuritnya, dan saat dia berhasil menemukannya, dia langsung mencari keberadaan Lasyadi sampai ke bengkel milik Mustajib yang merupakan tempat Lasyadi bekerja. Muhit di saat itu pergi ke bengkel tersebut menggunakan mobil pick-up berwarna putih, kemudian memarkirkan mobil pick-upnya. Setelah itu, Muhit pun langsung berkeliling ke area bengkel untuk mencari keberadaan Lasyadi. Namun setelah cukup lama berkeliling, Muhit tidak dapat menemui keberadaan Lasyadi. Sampai saat Lasyadi muncul sendiri di hadapan Muhit. Rupanya Lasyadi di saat itu memang baru saja datang ke bengkel. Dan saat mendapati keberadaan Muhit sambil membawa celurit, Lasyadi langsung menyadari apa maksud kedatangan Muhit ke sana. Tidak lain, pasti untuk mencarinya. Dan mungkin ingin melancarkan serangan kepadanya dengan celurit tersebut.
Untuk menghindari serangan, Lasiadi berupaya untuk melarikan diri dan mencari sesuatu untuk bisa bertahan diri. Saat menyadari jika di bengkel ada semprotan cabai, Lasiadi langsung berlari untuk mengambil semprotan cabai tersebut. Melihat Lasiadi berlari, seolah menghindarinya, Muhid tentu saja tidak membiarkannya lolos. Dia langsung mengejarnya sambil berupaya untuk melayangkan celuritnya ke arah Lasiadi. Di saat Muhid akhirnya bisa menyamai jarak di antara mereka, di saat itulah Muhid langsung mengayunkan celurit di tangannya, namun berhasil dihindari oleh Lasiadi, yang di saat itu juga berhasil mendapatkan semprotan cabai yang ada di bengkel tersebut. Sambil terus menghindari serangan Muhid, Lasiadi yang benar-benar ketakutan tidak henti-hentinya mengutarakan permintaan maafnya. Namun Muhid yang sudah kesetanan, saking marahnya, dia seakan menutup telinga rapat-rapat, tidak mendengarkan permintaan maaf dari Lasiadi. Muhid terus berupaya melayangkan serangan tersebut. Lasiadi yang di saat itu merasa terpojok, kemudian berusaha melawan dengan menyemprotkan air cabai tersebut ke wajah Muhid. Perlawanan Lasiadi kian menambah emosi Muhid, hingga akhirnya celurit yang dia layangkan kepada Lasiadi berhasil mendarat tepat di dada Lasiadi. Dada Lasiadi di saat itu yang menerima tikaman yang begitu dalam langsung bolong. Cairan merah juga mengalir deras dari dada Lasiadi yang bolong. Dan saat Lasiadi terpaku dengan rasa sakitnya, Muhid menggunakan kesempatan tersebut dengan membanting tubuh Lasiadi ke tanah. Di tengah ketidakberdayaan Lasiadi, Muhid langsung kembali melancarkan serangan kepada Lasiadi. Serangan kali ini jauh lebih brutal. Muhid di saat itu mencabik-cabik tubuh Lasiadi dengan membabi buta, yang mana berhasil mengenai area tubuh Lasiadi lainnya. Mulai dari tangan, kemudian kembali ke area dada. Dan saat Lasiadi berusaha menghindari serangan dengan berbalik badan, Muhid malah membacok bagian punggung Lasiadi dengan begitu kuatnya, sehingga mata celurit tersebut menghunus dalam sampai menembus ke jantung. Tidak puas sampai di situ, Muhid kemudian menggorok leher Lasiadi dengan begitu bengisnya, sampai kepala Lasiadi hampir saja copot. Dengan luka yang begitu parah, Lasiadi pun tewas meregang nyawa seketika. Cairan merah mengalir deras dan begitu banyaknya menggenangi lantai. Betapa mengenaskannya kondisi Lasiadi yang terkapar di dalam kondisi yang terlungkup tidak bernyawa di bawah sebuah truk yang sedang dalam proses reparasi. Dengan kondisi Lasiadi yang sudah benar-benar mengerikan, Muhid percaya diri jika Lasiadi pasti sudah tewas. Alih-alih menyesal telah melakukan penganiayaan sampai orang yang dia aniaya meninggal dunia, Muhid justru merasa sangat puas. Meski puas, namun Muhid tentu saja tidak ingin aksinya diketahui oleh orang lain. Sehingga Muhid langsung berupaya pergi dari bengkel tersebut sebelum ada yang melihat kehadirannya. Namun sobat, saat Muhid keluar dari area bengkel, ada seorang karyawan bengkel lainnya yang bernama Kacong Junaidi. Melihat Muhid keluar area bengkel sambil menenteng celurit yang sudah berlumuran cairan merah. Muhid yang keluar dari area bengkel sambil membawa celurit, di saat itu langsung pergi mengendarai mobil pick-up berwarna putihnya. Rupanya sobat, Kacong sedari tadi mencari keberadaan Lasiadi. Dan karena Kacong ini bertugas sebagai kernet, yang mungkin di saat itu ditugaskan untuk menjadi kernetnya Lasiadi, sehingga Kacong pun mencari keberadaan Lasiadi. Jauh sebelum Muhid dan Lasiadi datang ke bengkel, pada sekitar pukul 7:20, Kacong ternyata sudah sampai terlebih dahulu dan mencari keberadaan Lasiadi. Namun rupanya Lasiadi di saat itu belum sampai ke bengkel, sehingga Kacong berinisiatif untuk mencari Lasiadi di rumah juragan truk di saat itu, yaitu rumah Mustajab. Kendati demikian, sesampainya di rumah Mustajab, Kacong juga tidak menemui keberadaan Lasiadi. Dia mengira mungkin saja Lasiadi memang belum sampai atau telat, sehingga Kacong memutuskan untuk kembali ke bengkel menunggu Lasiadi. Lantas, pergilah Kacong kembali ke bengkel, dan di saat itulah ketika Kacong sampai di bengkel, dia berpapasan dengan pria yang baru saja keluar dari bengkel sambil menenteng celurit tadi, yang melihat gerak-gerik mencurigakan dari pria tersebut yang merupakan Muhid. Alih-alih mengejar Muhid, di saat itu Kacong memilih untuk segera masuk ke dalam bengkel. Di dalam bengkel, Kacong begitu terperangah saat dia menemukan Lasiadi. Orang yang sedari tadi dia cari-cari sudah terkapar di bawah sebuah truk dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Bersimbah cairan merah dengan kepala yang nyaris putus. Kacong di saat itu benar-benar panik dan syok. Dia segera berlari meminta tolong kepada juragan truk, yaitu Mustajab. Mustajab yang mendapatkan laporan dari Kacong segera langsung datang ke bengkel untuk memastikan laporan tersebut. Dan ternyata benar, di bengkel ditemukan Lasiadi sudah terkapar dengan kondisi yang mengerikan. Temuan mengerikan tersebut langsung dilaporkan kepada pihak kepolisian. Sementara itu, pada pukul 8:30, pihak kepolisian menerima laporan adanya dugaan tindak pengeksekusian di sebuah bengkel truk. Mereka langsung datang ke TKP. Sesampainya di TKP, pihak kepolisian langsung mengevakuasi jasad seorang pria dalam kondisi yang mengenaskan itu. Dan kemudian dilakukanlah olah TKP. Dari pemeriksaan, ditemukan luka tikaman di area tangan, dada, punggung korban, yang mana diduga korban meninggal dunia akibat sabetan senjata tajam yang menyebabkan luka parah di sekujur tubuhnya. Dan untuk memastikan penyebab dari kematiannya,
Pada sekitar pukul 9.15, pihak kepolisian membawa jasad korban ke RSU Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo untuk kemudian diotopsi. Di tempat kejadian perkara, pihak kepolisian juga mencari alat bukti dan juga meminta keterangan saksi. Dan dari kesaksian, yaitu Kacong, dia mengatakan kalau dia melihat adanya pria keluar dari bengkel sambil menenteng celurit yang membuat pihak kepolisian di saat itu menduga jika korban memang dihabisi oleh pria itu. Dari informasi yang sudah dikumpulkan terkait pelakunya, pihak kepolisian langsung mengejar si pelaku. Tidak lebih dari 24 jam, Muhid kemudian berhasil ditangkap pada saat bersembunyi di sebuah ladang jagung yang tidak jauh dari lokasi. Muhid yang berhasil ditangkap tidak dapat mengelak atas perbuatannya, sehingga dia pun pasrah saat dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bersamaan dengan ditangkapnya pelaku, pihak kepolisian juga menyita sejumlah barang bukti, di antaranya berupa sebilah celurit, KTP, baju korban, 2 handphone dan uang tunai. Di hadapan polisi, sang pelaku yaitu Muhid mengakui perbuatannya jika dia sudah menghabisi Lasyadi dengan menggunakan sebilah celurit karena kesal Lasyadi sudah menggoda istrinya, sampai Lasyadi dan istrinya memiliki ikatan gelap di belakangnya. Hingga kemarahannya pun memuncak dan melakukan tindakan yang sangat keji tersebut saat mengetahui jika Lasyadi dan istrinya yang berselingkuh sampai sudah melakukan hubungan badan. Meski sudah menghabisi Lasyadi, tidak ada sedikit pun penyesalan di raut muka Muhid. Sebaliknya dia mengaku puas setelah menghabisi selingkuhan istrinya tersebut. Namun begitu, Muhid harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dia kemudian terancam dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana. Muhid terancam dengan hukuman mati seumur hidup atau yang paling lama pidana penjara 20 tahun. Sementara itu, jasad Lasyadi yang sudah selesai diotopsi kemudian dipulangkan kepada keluarga untuk langsung dimakamkan secara layak. Duka yang dialami oleh pihak keluarga Lasyadi di saat itu pun seakan tidak terbendung. Meski perbuatan Lasyadi memang tidak dapat dibenarkan, namun tidak seharusnya pelaku menghabisi nyawa anggota keluarga mereka tersebut. Pihak keluarga pun menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Lalu kemudian sobat, 6 bulan berlalu, tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 November 2017, pada sidang putusan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Probolinggo, majelis hakim menyatakan bahwa Muhid terbukti secara sah dan meyakinkan sudah bersalah melakukan tindak pidana penghilangan nyawa berencana terhadap Lasyadi. Majelis hakim pun menjatuhkan vonis 11 tahun penjara kepada Muhid. Itu dia sobat, kisah dari Lasyadi yang harus berakhir mengenaskan, ditebas menggunakan celurit hingga lehernya hampir putus oleh Muhid, seorang suami yang merasa kecewa istrinya melakukan hubungan badan dengan Lasyadi. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.